Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Yang udah sarapan? Masak? Udah sarapan? Pokoknya ini biasa. Anggaplah tidak ada apa-apa ya. Tadi sampai di hasil. Oke, mana sel? Belum tahu mana sel? Bungaran. Sama rumah Pak Iswanto? Gak kenal ya? Ya udah. Hasna. Nah. Sel Hasna sing ini tadi ya. Ini ya. Hasna mana rumahnya? Kalibagor. Yang si Hendro yang tidak masuk ya? Oke, tidak masuk ya. Itu aja dulu lah ya, makanya biar lebih efektif besok lagi ya. Ada Ola, ada Widya, ada si Badrun, ada si Soleh kan. Hari ini kita akan belajar. Sudah pernah pakai AI? Apa yang sering dipakai? Buat gambar, buat video, buat tugas, menyelesaikan PR. Yakin? Padahal ini nanti tujuan pembelajarannya adalah Mas, nanti kita akan mengaplikasikan perangkat kejelasan atau AI ya. Harapannya kamu bisa menjelaskan dan mengerti pola kerja dari sebuah AI. What's the meaning is AI? Bilal. Ya betul, luar biasa, boleh tepuk tangan. Dek, apa dek? Apa AI? Artificial intelijen, ya. Kalau dalam bahasa kita itu adalah kecerdasan buatan. Kalau saya di zaman kuliah mengenalnya adalah kecerdasan buatan. Kecerdas sing buat. Sehingga kecerdasan itu tidak murni dari manusia, tapi murni dari otaknya komputer. Cuk yang pernah pakai ChatGPT. Bukan. Ya. Kira-kira kalau menggunakan AI, apa yang kalian di dalam otak kalian itu apa? Pakai AI, kira-kira. Sing membuat panjenengan kalau kamu ada tugas buat ChatGPT tapi apa? Gratis, efisien. Kira-kira kalau tiba-tiba mati listrik, mati, sinyal komputer tidak ada, kuota tidak ada, apa yang kalian rasakan kalau gawe ChatGPT ternyata kuota entek, listriknya mati? Kira-kira bisa nggak? Berarti intinya apa? AI itu hanya sebagai pembantu, kan ya? Memang mau jenengan sebagai pembantu, istilahnya punya pembantu di rumah, pembantu orang ada, ya berarti kita kerjakan. Contoh yang pernah dikerjakan di Ola, yang pernah dikerjakan tugas apa? Biologi. Apa tugas yang kamu kerjakan? Mencari jawaban. Repot ya gitu. Si Dini pernah pakai ChatGPT, apa yang kau lakukan di ChatGPT? Apa yang kau tanyakan ke ChatGPT, suruh ngapain dia? Foto jadi kartun, ChatGPT bisa ya? Tapi lama ya? 4 menit. Ada yang lebih cepat, namanya apa? Mini. Apalagi kalau menggunakan Pro, nanti bisa buat video. Oh, saya mampu Pro, bayarnya larang-larang, malah sekolahnya malah kayak gini. Bisa. Dengan background Smart Pro, kamu bisa. Apakah itu baik? Maka ketika menjalankan AI, tetap etikanya tetap dijalankan, diajarkan
iseng sama si Dita ya. Dita ngomong dengan suara yang agak kasar-kasar, orang lampu gitu kan, montal-montal ucapan seperti itu. Apakah itu dijaga tidak? Ya, maka tetap dasar dari penggunaan AKI selain kita efisien, dibantu dan sebagainya, yang terakhir adalah manusia. Ya, manusia nih kan ya. Itu ada sama sih. Sudah istirahat? Kapan? Kamu istirahat dong? Belum istirahat kan? Kemarin kesepakatannya apa? Memanfaatkan jam istirahat dengan baik. Mau malah si pelajaran istirahat, pelajaran siapa? Tapi selesai jamnya. Oh iya, berarti memang sekolah yang paling menyenangkan adalah gurunya sering selingkuh, tidak ada tugas. Tidak ada tugas, tanya ke chat. Indah sekali hidup. Zaman saya dulu kalau membuat artikel apapun yang ngetik ya manual gitu kan, karena belum ada yang namanya CPT nggak ada, AKI nggak ada. Terus apalagi ya kalau di iPhone itu pakai apa? Siri ya, yang pakai iPhone kan ada Siri juga ya. Nah, seberapa banyakkah kalian dalam kehidupan sehari-hari menggunakan AI? Kira-kira apakah pegawai kapal AI apa hanya sebagai pembantu? Si please your answer. Mana siapa ya? Jenny, Roro ya, Roro. Seberapa besar kalau kamu hitung hidupmu dari pagi tadi sampai sore nanti, berapa persen kamu menggunakan AI? Apa setiap hari, apa hanya diperlukan saja? Pas diperlukan. Sama juga ya, mengerjakan soal-soal ya. Jadi saya logikanya gini, sebenarnya kecerdasan AI itu kita akan membongkar dalamnya. Tapi ternyata sebagai kita sudah menggunakan AI. Pertanyaannya kayak gini, kalau saya sebagai orang tua yes, orang tua ya, kamu sebagai anak, saya ngomong ke Roro, tolong buatkan kopi. Yes. Roro terus karena buat kopi, maka Roro akan ke dapur ngambil kopi sasetan mereknya kapal api, diseduh menjadi kopi. Kalau secara AI seperti itu, karena kapal api ini sudah ada yang memproduksi, benar nggak? Ya. Nah, harapan saya padahal nanti dari kapal api ini Roro akan mengerti apa itu kopi, bagaimana nanamnya, bagaimana cara mengeringkannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengkombinasi dengan susu dan sebagainya. Nah, seandainya pabrik kapal api ini tutup, maka apakah kita bisa menggunakan kopi, membuat kopi? Bisa, tapi karena harus banyak sekali tahapan-tahapan kan gitu. Maka sebagai gambaran, AI itu adalah pabrik dari kapal api, membuat hidup kita semakin mudah. Tadi dikatakan sama si namamu adalah Fahmi, lebih efisien. Jadi fungsi dari AI seperti itu. Ya. Lanjut Mas, itu penggambaran. Nah sekarang saya akan membuat sebuah drama. Yang pertama adalah kalian semuanya berdiri ke drama. Cek konsentrasi kalian karena ini butuh logika ya. Logika dan konsentrasi sudah sepertinya dipakai. Angkat tangannya semuanya. Sudah. Pegang dagu. Pegang dagu. Berapa yang salah? Berapa yang salah? Cum tadi yang salah. Yang salah cum. Yang salah. Cum. Apa yang harus? Konsentrasi. Ulangi lagi.
Pegang hidung kalian. Oke, pegang dagu kalian. Oke, pegang kaki kalian. Oke. Wes fokus. Oke, terima kasih. Ajak fokus yang kedua. Sekarang lagi. Kalian boleh berhadapan pada apa? Berhadapan pada apa? Taruh ballpoint satu di bagian kamu. Satu aja. Nanti kamu ke sana mas. Ya, taruh ballpoint di tengah. Taruh ballpoint di tengah. Taruh ballpoint di tengah. Satu tok ya. Satu tok, oke, satu tok. Itu kamu sampai ya coba. Pasangannya ya bertiga ya. Guys, saya konsentrasi ya. Perintahnya adalah seperti ini. Kalau saya ngomong sikut, berarti kalian pegang. Guys, kalau sakit perut. Kalau sikat berarti ballpoint. Cepat-cepat konsentrasi. Sudah siap? 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 Perintahnya adalah 1, 2, 3, sikat. Ya namanya kan fokus ya. Satu lagi. Kita ulangi. Ada hadiahnya ya. Saya sudah siapkan hadiahnya. Oke, sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Iya, tunggal. Oke, tepuk tangan. Ternyata terlalu fokus pun tidak baik. Karena kalian menekankan pada suara saya. Suara saya kan nanti yang terakhir adalah kejam. Sikut. Nah, di dalam otak itu sudah terangkat bahwa itu sikat. Itu nanti salah satu komponen dari AI berdasarkan pola ya, namanya pola dari AI. Polanya tadi Pak Teguh ketika ngomong sikat itu adalah keras, sikat, padahal yang disampaikan adalah sikut. Karena polanya sudah terekam di otakmu, maka dia langsung ambil, oh ternyata sikut. Nah, itulah nanti pola dari sebuah AI. AI adalah artificial intelligence atau bahasanya adalah kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan. Ada gambaran? Sekarang permainan lagi. Jawab kalian kan nanti ibaratnya adalah kalian tuh AI. Saya yang memerintah. Yes. Yang punya tanggal lahir berdiri. Yang punya tanggal lahir silahkan berdiri. Tanggal lahirnya semuanya punya? Tanggal lahir. Ada spidol yang lebih tidak pasang mas? Baru diisi. Tanggal lahir semuanya punya? Tanggal lahir yang pertama. Yang kedua, yang tahun lahirnya genap silahkan duduk. Yang ganjil tetap berdiri. Oke. Yang kedua adalah tahun genap. Tahun genap ini adalah duduk ya. Oke. Sampun. Jujur ya, nanti akan membagikan hadiah. Hadiahnya umroh. Jalan kaki saya doang. Kalau sudah tahunnya genap, sekarang kita masuk ke bulan. Kalau bulannya ganjil, sekarang bulan apa mas? 7 ya. Oh berarti kalau bulannya genap, silahkan duduk. Yang bulannya genap, yang sudah duduk tadi harus tetap duduk. Jadi seleksi yang pertama kalian sudah tidak terpakai, ya. Yang bulannya genap duduk sudah, berarti bulan ini adalah bulan ganjil, bulan ganjil. Si siapa belakang? Tapi tahunnya harus, tahun berarti tahunnya ganjil.
Yang berdiri saat ini itu adalah yang memiliki tahun ganjil dan memiliki bulan ganjil. Paham? Masih ada 4. Sekarang yang keempat. Masih ada berapa? 4 dan 6. Sekarang yang memiliki tanggal genap, silakan duduk. Yang tanggalnya genap, silakan duduk. Yang tanggalnya genap, silakan duduk. Kamu kenapa duduk terus? Kamu masuk sini duduk, ya kan? Duduk, ya udah, duduk aja. Kita tinggal 3 orang ya. Sekarang akan saya beri seleksi lagi yang kelima. Yang tanggal lahirnya 1 sampai 10, silakan duduk. 1 sampai 10 silakan duduk. Oke? Yes. Oke. Nomor 6. Yang tanggal lahirnya itu 11. Oh sorry, 11. 30. Sorry. 20 sampai 30 silakan duduk. Kayaknya cocok ini. 10 sampai 20. Please sit down. Kamu berapa tanggalnya? 31. Saya berharap dia adalah berada di tanggal ini, betul? Duduk silakan. Nanti hubungi saya lewat WA. Saya beri kuota. Kuota jemaah haji. Artinya apa sih? Ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu adalah logika dari sebuah kecerdasan artifisial atau AI, ya enggak? Yang saya perintahkan itu disebut dengan prompt. Apa? Prompt PT. What the meaning the prompt? Apa bahasa Inggrisnya? Artinya apa? Perintah, ya, instruksi, ya, itu seperti itu. Padahal saya kepengen mencari orang yang berada di tanggal ini, karena tahun ini kan tahun ganjil, berarti di tahun 2025 bulan ini adalah bulan ganjil, berarti kemungkinan ada di bulan 1, 3, terus 5, 7, 9, 11. Kamu bulan apa? Bulan 5. Seperti itu. Tapi ternyata karena di perintah saya hanya sampai tanggal 30, ternyata dia tanggal 30. Ini kembali ke masalah tadi. Ketika kita menanyakan kepada AI, semakin spesifik, maka AI akan menampilkan data yang lebih valid, betul? Kalau kalian ada perintah, buatkan gambar kucing, maka tidak spesifik. Kucing anakan, ya kan? Anakan atau usia 1 sampai 2 tahun, dia mulai kucing itu 3 ekor. Setelah 3 ekor memiliki warnanya, warna apa kalau kucing? Oranye boleh. Dia sedang duduk di tepi pintu, lagi makan gorengan. Kucingnya menggunakan peci, maka oleh AI ini akan ditampilkan lebih spesifik. Itu logikanya jadi kalau tadi kita sudah simulasi, itu menunjukkan bahwa semakin banyak perintah, semakin banyak prompt, maka yang dihasilkan semakin spesifik, semakin valid. Dan akhirnya pun dilala. Saya juga tidak tahu kalau si Adila tanggalnya 31 nggak tahu. Ya, ternyata saya harapannya ini jadinya, tapi adalah tanggal 31. Berarti aku tidak selamanya memiliki data yang valid. Dia hanya membantu aja. Dan eksekusinya terakhir, saya mau memberi anak yang ulang tahun di tanggal ini, memberi hadiah yang ulang tahun di tanggal ini, ternyata salah di perintah. Coba kalau tadi di sini saya keluarkan 31, maka di kelas ini tidak ada yang saya aman, gitu kan? Saya tidak akan memberikan hadiah aman. Nah itu seperti itu, gambaran itu, paham? Oke? Nah itulah yang disebut dengan AI.
Nah di sini ada tadi sudah disampaikan ada cabang ilmu komputer, terus meniru kecerdasan manusia. Karena tadi kan kita mengolah ya, mengolah, diseleksi tahunnya, diseleksi bulannya, diseleksi tanggal lainnya, maka akan menghasilkan sesuatu yang spesifik. Yes. Ya. Contohnya tadi sudah disampaikan ada ChatGPT, ada Gemini, ada apa lagi? Gemini Pro apa enggak? Ya. Ini gambarannya dari pengertian kecerdasan artifisial. Nanti kalau secara teks bisa dibaca, tapi secara logika tadi sudah saya simulasikan. Itu dia. Nah, cara kerja AI seperti ini. Mungkin kalian selama ini kan sepertinya nganggo, taunya pakai cari jawaban soal berikut muncul. Yes. Jane si AI itu kenapa dia bisa menjawab? Kenapa bisa menjawab? Karena ada datanya. Perhatikan, ada pengumpulan data si AI itu, dia mencari data-data di Google. Misalkan kita mau nge-prank Google, katakanlah Google itu satu ruangan ini ya. Misal, begitu kita ngomong A, maka muncul maka, gitu kan? Seandainya Google itu di ruangan ini, kamu ngomong A, berarti di ruangan ini akan terekam apa? Makan. Kamu mau ngomong A lagi, berarti ruangan ini terekam makan. Belakang juga ya, ngomong A lagi, berarti dia akan terekam di sini makan. Terus kalau U berarti roti. U, sana ngomong U, sana ngomong U, maka di sini akan terekam kalau A itu makan, kalau U itu roti. Kalau aku berarti itulah data. Tapi data yang disajikan oleh sebuah AI itu berdasarkan dari data pencarian seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh alam semesta. Siapa tahu di Mars ada kehidupan, ya kan? Kita nggak tahu, ya kan? Nah, itu dikumpulkan datanya. Setiap ada orang ngomong sepatu, AI akan berpikir sepatu, semua sepatu dikumpulkan. Sepatu running, dia akan dikumpulkan. Running merek Nike muncul lagi. Terus di pintu AI akan mengumpulkan data lagi lewat Google, lewat semua YouTube, semua data-data yang masuk ke internet. Pintu dikumpulkan pintu. Pintunya aluminium, maka akan dikumpulkan aluminium sehingga kalau ada buatkan gambar sepatu running merek Adidas di atas pintu aluminium, maka tercipta. Maka ada salah satunya adalah pengumpulan data. Itu logikanya. Ya mungkin sampai saat ini kalian tidak berpikir seperti itu, mungkin hanya manggung jadi, gitu kan? Terus pembersihan tadi. Nah, data diperbaiki dari kesalahan. Contoh tadi, kalau saya ketika tadi ternyata di sini ada kesalahan, kenapa saya tidak ngomong ada 31? Itu kesalahan saya, ya kan? Memang lelaki selalu salah. Kalau cewek yang salah kembali ke nomor lelaki selalu. Ini adalah kesalahan saya. Maka ketika saya akan membuat prompt lagi, membuat perintah lagi terkait dengan ini, oh ternyata tanggal itu ada yang sampai 30. Ya, itulah dikoreksi lagi. Terus ada lagi yang terakhir, yang ketiga pelatihan model-model itu pola tadi. Ketika kita bermain tadi ada sikat sikut, ketika saya ada penekanan sikat, padahal saya ngomongnya sikut, maka dirimu langsung terobsesi, langsung terekam. Istiqomah bentar. Coba lakukan. Prediksi. Nah, tentang prediksi. Ya, tadi memprediksi. Saya memprediksi kira-kira nanti yang saya buat sendiri adalah dia berada di tanggal ini, berada di bulan ini, dan tahunnya dipastikan 2020. Hanya kita nikmati lagi dulu. Hanya sebuah prediksi kira, ya. Jadi AI itu tidak bisa dibuat sebuah patokan. Nanti Mas, kita 5 menit lagi. Nah ini tadi nanti bisa dievaluasi penyempurnaan model lagi dari mulai evaluasi model
data kunci sampai dengan disempurnakan. Ketika nanti saya membuat perintah lagi, berarti saya harus memberi revisi tanggalnya sampai dengan tanggal 30. Yes, next. Nah, ini jenis-jenis dari AI. Yang pertama adalah weak AI, ya. Apa weak AI itu? Ini hanya desain untuk satu tujuan, misalnya catur. Ketika kalian membuka program game catur, apakah bisa tolong buatkan gambar kuda? Nggak bisa kan? Nah, itu adalah jenis yang pertama. Ini adalah jenis yang paling bawah. Yang kedua, ada Siri tadi contoh aplikasinya. Terus tidak memiliki kesadaran perasaan seperti cewek-cewek dan mantan-mantan kan tidak memiliki perasaan, ya. Tidak. Mantan tidak memiliki perasaan. Betapa sakitnya ketika kita jalan berdua, sendiri melihat mantan boncengan, ya kan? Orang punya mantan, di kelas ini. Oh itu. Oh. Lanjut, ya. Ini yang paling level paling di bawah karena hanya bisa satu tujuannya. Yang berikutnya adalah yang AI yang strong. Nah, ini strong. Ini sudah mulai kita lihat AI strong itu di sebelah kanan. Kelihatan tulisannya, Mas? Tolong dibaca. Strong AI adalah agak kencang biar benar. ChatGPT, apakah dia sudah bisa membuat sebuah proposal? Bisa. Apakah dia bisa membuat gambar? Bisa. Apakah dia bisa membuat suara? Bisa. Pernah mencoba? Terus apakah dia bisa membuat video? Sudah belum? Bisa. Bisa, tapi kadang-kadang tidak sempurna, tidak sesuai dengan harapan kita, betul? Karena sekali lagi AI itu hanya sebagai pembantu. Dasar macam. Terus yang berikutnya adalah jenis AI yang AI multi model, ya. Bisa dibaca dari belakang, Adek. Baca agak keras. AI multi model adalah edukasi AI yang mampu menghubungkan dan memproses berbagai jenis data secara bersamaan seperti teks, gambar, dan suara ini memungkinkan pemahaman Contoh? Contoh aplikasi Strong AI adalah sistem yang dapat beradaptasi dan belajar berbagai tugas kompleks, sedangkan AI multimodal adalah dapat menganalisis ekspresi wajah dan nada suara dan kata-kata untuk memahami emosi seseorang. Oke. Kalau disimpulkan berarti yang paling pintar adalah yang AI multi, karena sudah suara, sudah wajah, sudah ekspresi. Yes. Pernah coba membuat? Saya ada contohnya. Kalau masih ada, ya. Nah, ini adalah satu contoh. Ada kata-kata teguh, ya. Bersatu kita teguh, tapi ada suaranya. Ya, ini salah satu contoh dari AI. Ini bukan model. Apa efektifnya AI seperti ini? Satu, tidak butuh model. Bayar, ya. Kalau kita lihat berapa model yang saya ada di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak butuh rame. Tidak butuh dubbing, tidak butuh mic, tidak butuh harus jalan menuju ke tempat yang seperti itu. Ini promptnya adalah buatkan seorang petani berusia sekitar 35-40 tahun dengan berat badan sekitar 80 kilo, menggunakan pacul, menggunakan caping, lalu membawa cangkul dan berkaos putih dengan tulisan di kaos putih itu bersatu kita teguh,
bawahannya hitam, berjalan di atas sebuah tanah, kalau tanah galangan bahasa Indonesia pematang sawah ya, pematang sawah. Di belakangnya ada ibu-ibu sedang menanam dengan baju warna biru dan boleh bervariasi wajahnya dan boleh bervariasi bajunya. Dia berjalan ke depan lalu mengatakan, petani itu bukan ya, ada omongannya ya, dengan suasana pagi sehingga sorot mentari itu masih cahayanya nggak kuning. Kalau sudah siang cahayanya kayak lampu. Nah, berjalan seperti itu. Nah, enaknya AI itu bisa mengekspresikan, sehingga kalau kita kembali ke sini, di sini akan lebih sangat kompleks, ya kan? Kalau kamu buatkan orang usia 35 sampai 40, maka munculnya cuma orang tidak gerak, tidak ngomong, tidak menggunakan baju putih, maka harus spesifik, ya kan? Itu seperti itu. Kayaknya masuk. Mudah-mudahan bisa salah buka ya. Nah, tadi ini gambar misalkan ini juga ada. Kalau gambar kamu bisa lah ya. Bisa ya. Ini gambar SMA 1 Kota Binangun versi AI. Ya. Versi AI. Lewat. Nah. Ini perintahnya kira-kira apa? Buatkan gambar back to school, berada di gedung, bertuliskan SMA Negeri 1 Kota Binangun. Di depan ada banyak siswa SMA sekitar 15 sampai 18 tahun dengan wajah ceria menggendong tas sambil berjalan, semangat masuk dalam back to school dengan kondisi siang hari. Itu banyak kayak gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau ini karena belum menggunakan video, maka tadi disebut dengan AI yang jenis apa? Yang kedua, strong. Kalau yang tadi video sudah disebut sebagai multimodal. Kalau yang cuma berupa permainan karena tidak bisa variasi banyak, maka disebut dengan yang pertama tadi big, ya, itu seperti itu. Ada gambaran deh. Kita akan lihat tadi. Nah, ternyata kalau dilihat presentasi hari ini saya menggunakan ya ini lihat ya kan ini kan ini menunjukkan bahwa sangat mudah. Ini kalau dibuatkan sebuah slide presentasi dengan isi seperti ini ya kan, terus dia akan muncul ke yang paling cepat menggunakan gambar ya, gambarnya langsung cepat jadi. Terus di sini kita tinggal melanjutkan saja seperti ini. Ada batasan, tidak ada di dunia ini yang apalagi yang dalam pokoknya dua membantu sebenarnya kan. Lihat di sini saya sudah tidak boleh menggunakan yang biasa, harus menggunakan pro. Lagi-lagi aki adalah sebagai pembantu. Dan ketika dibantu, maka tidak selamanya misalnya saya minta bantuan kepada Widya, kita tolong misalkan dong kelas ini, bukan minta tolong orang lain, maka dia akan menyapu ya sebelah sini. Tapi bagian bawah dia tidak disapu. Saya tanya kok bagian bawah ini tidak disapu, dia bapak nggak bayar gratis. Kalau bayar itu sudah saya sapu, saya sapu semua. Nah itu logikanya. Saya menggunakan Pro. Nah saya kebetulan ada yang Pro juga. Saya punya Pro 4 berapa dari
tadi gabungan dari jenis-jenis air. Dilanjut akhir. Nah, sekarang kita evaluasi dari yang saya sampaikan. Sebenarnya baiknya ini kamu yang menjawab. Itu karena waktunya tidak cukup. Sudah hampir 50 menit. Yang pertama, tahap utama dari kerja tadi adalah mengumpulkan data, terus memahami model, berarti terus prediksi output. Ya, tadi sudah kita simulasikan. Ya, itu yang akhir. Terus yang kedua, apa perbedaan mendasar antara weak sama strong? Kalau weak tanpa melihat itu apa tadi deh? Weak. Weak yang tadi sebenarnya lagi. Kalau strong, strong. Strong itu lebih banyak, tapi tidak sampai dengan ekspresi wajah yang sudah. Lanjut. Terakhir kita simpulkan bareng-bareng. Oke. Kesimpulannya adalah AI adalah, coba dari rembukan tadi kita rembukan, kita musyawarah. Kesimpulan dari sebuah AI adalah CESA sebuah perangkat yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ditambahkan dari si kesit? Iya, luar biasa. Apa sih sebetulnya? Itu adalah perangkat komputer, kan perangkat komputer ya, kan, yang membantu pekerjaan manusia, kan ya. Sebenarnya kan itu dong. Tapi kan keluarnya apa sih? Intinya kan itu kan. Cuma di belakangnya masih banyak. Perintahnya harus jelas. Kalau nanti ada yang bayar juga. Oke gitu? Sudah berapa menit saya? Oke. Itu dulu yang saya sampaikan. Terus besok kita akan belajar menggunakan tapi kombinasi. Saya sering menggunakan dari ChatGPT. Nah, kalau perintah tadi yang video itu, kan saya tulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka akan dibantu oleh ChatGPT. Saya menuliskan kayak gini: tuliskan dengan bahasa Inggris keadaan atau situasi sebagai berikut saja kita lakukan. Maka ChatGPT akan membuat bahasa Inggris. Setelah bahasa Inggris, saya copy ke dalam Gemini. Gemini saya enter, maka Gemini akan sangat responsif kepada bahasa-bahasa yang Inggris. Beda kalau dengan pakai bahasa Indonesia. Apalagi kamu coba menggunakan bahasa Jawa, Mobul. Karena apa? Bahasa Jawa itu belum, pengumpulan datanya belum banyak, kan ya? Bahasa Jawa itu kan hanya digunakan oleh orang Jawa. Apakah orang Timur paham? Bahasa Indonesia, apakah orang apakah orang Kalimantan paham? Bahasa Indonesia paham ya? Kembali ke bahasa Inggris. Apakah orang Indonesia paham? Malaysia paham? Singapura paham? Amerika paham? Maka semakin luas bahasa yang kita gunakan, hasilnya akan semakin baik. Kan gitu. Nah, jangan lupa nanti di Gemini ada yang namanya Veo 2 sama Veo 3. Maka kalau Veo 2 itu hanya sampai gambar, tapi kalau sudah Veo 3 itu sudah bisa menggunakan dimulai. Itu dulu ya. Dulu, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah semuanya. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Oke.